Mungkin kita bisa mulai dari 3 step gitu ya. Mungkin kita bisa mulai dari keluarga. Saya masih ingat dulu bagaimana ibu saya mengajak saya untuk doa kompletorium setiap malam, sejak saya masih kecil, saya masih SD kelas 1, kelas 2, ya masih cukup kecil gitu ya, tapi sudah diajari Kidung Simeon gitu. Dan tanpa terasa sampai sekarang pun doa kompletorium itu menjadi sesuatu yang saya rindukan. Dan lagu-lagunya sudah familiar gitu ya. Dan itulah yang membuat saya berada dalam kerinduan untuk kembali pada doa. Kalau tanpa doa tuh rasanya ada yang kurang gitu ya. Jadi membangkitkan suasana doa di dalam rumah itu memang mesti dimulai dari kita sering dengar kalau ada adalah gereja yang kecil. Berdoa sebelum tidur, sebelum makan itu menjadi sangat penting. Seringkali kalau kita lihat teman yang tidak melakukan demikian, bukan semata-mata karena tidak beriman, tapi sejak di dalam rumah tidak ada yang menyalakan api iman itu. Tentu itu jadi satu problem atau keprihatinan kita bersama. Kemudian yang kedua adalah bagi sesama umat, tentu dalam komunitas kita sebisa mungkin menyambut dengan teman hangat secara dilibatkan gitu ya, dipercaya untuk melayani anggota komunitas yang baru, dibimbing dengan sabar dan lain sebagainya. Kemudian pesan bagi kaum muda sendiri, sadarilah bahwa menerima Ekaristi berarti menerima hidup yang baru. Maka jangan hanya duduk pasif di bangku gereja, terima komuni, dia mengeluh khotbahnya pastor panjang, tapi bangkitlah dari rasa malas, bangkitlah dari kematian doa dan ketidakpedulian, bangkitlah untuk membaca kitab suci, bangkitlah menjauhi pergaulan dunia yang menjerumuskan, bangkit untuk menolong sesama yang lemah. Pada akhirnya, kita membayangkan Kristus sendiri. Bayangkan, seandainya Kristus sendiri berdiri di hadapan kita, berkata kepada kita, wahai anak muda, bangkitlah, hai umatku, bangkitlah. Maka biarkanlah sentuhan Kristus itu melalui Ekaristi menyala dalam diri kita, agar kita tidak hidup lagi untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan itu ya, yang sudah lebih dulu mencintai kita. Ketika Yesus menyentuh anak muda di Nain, maut pun kehilangan kuasanya. Tentu ketika kita disentuh oleh Kristus, bukan untuk tetap malas-malasan dan berbaring, tapi untuk bangkit dan menuju hidup yang baru. Dan semoga hidup kita sungguh menjadi kesaksian bahwa gereja masih punya harapan di dalam kaum muda saat ini.